Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna, NIM 022002, kelas F Informatika, mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Jadi, tujuan video ini di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 pada penelitian saya yang berjudul tentang KOSku, solusi digital pencarian kos bagi mahasiswa yang berbasis Android dengan sistem informasi yang dinamis. Jadi pada penelitian ini di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya, ada rumusan masalah, kemudian ada tujuan, batasan masalah, dan yang terakhir yaitu manfaat. Langsung saja kita ke latar belakangnya. Jadi latar belakang pada penelitian itu di mana pertumbuhan jumlah mahasiswa di Kabupaten Majene ini semakin meningkat, di mana mereka sangat membutuhkan tempat tinggal atau kos-kosan. Jadi mereka ini sering kesulitan mencari tempat tinggal karena keterbatasan informasi dan ketidakpastian ketersediaannya. Jadi aplikasi Android ini seperti KOSku ini dikembangkan untuk mengatasi masalah ini dengan algoritma content based filtering yang merekomendasikan kos sesuai dengan kebutuhan. Jadi KOSku ini juga memungkinkan pemilik kos memperbarui datanya secara real time sehingga mahasiswa selalu mendapatkan informasi terkini mengenai ketersediaan, harga, dan fasilitas kos. Kita masuk ke rumusan masalah pada penelitian ini, di mana di sini saya ada 3 rumusan masalahnya. Yang pertama yaitu bagaimana cara merancang dan mengembangkan aplikasi berbasis Android yang memudahkan mahasiswa dalam mencari kos secara real time, efisien, sesuai dengan preferensi, harga, lokasi, dan fasilitas. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana sistem informasi dinamis dapat diterapkan untuk memungkinkan pemilik kos memperbarui informasi ketersediaan kos secara real time. Jadi sehingga pengguna mendapatkan informasi yang akurat dan terkini. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana algoritma pencarian dan rekomendasi yang tepat dan dapat digunakan untuk memberikan hasil pencarian kos yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Baik, selanjutnya yaitu batasan masalah. Jadi ada beberapa batasan masalah pada penelitian ini. Yang pertama yaitu lingkup pengguna aplikasi ini difokuskan khusus untuk mahasiswa. Padahal itu perlu dipertimbangkan bahwa aplikasi ini bisa juga digunakan oleh pekerja atau keluarga. Kemudian yang kedua yaitu geografis aplikasi akan difokuskan pada area geografis tertentu seperti kota atau kampus seperti di unsur bar ini. Jadi pada tahap awal pengembangannya dengan memungkinkan untuk memperluas jangkauan di masa mendatang. Kemudian yang ketiga yaitu fitur utama. Fitur-fitur yang dikembangkan dalam aplikasi ini terbatas pada pencarian kos berdasarkan kriteria seperti harga, lokasi, fasilitas, dan ulasan pengguna. Jadi fitur lain seperti pembayaran online atau booking langsung tidak termasuk dalam versi awal aplikasi. Kemudian yang keempat yaitu sistem informasi dinamis aplikasi ini akan mengandalkan data yang dimasukkan oleh pemilik kos dan pengguna. Oleh karena itu, akurasi dan keandalan informasi yang ditampilkan sangat tergantung pada kontribusi pengguna dan pemilik kos. Kemudian yang kelima yaitu platform KOSku ini dirancang khusus untuk platform Android sehingga tidak mendukung penggunaan di platform lain seperti iOS atau web pada tahap awal penggunaan. Kemudian yang keenam yaitu data pengguna. Pengumpulan data pengguna akan dibatasi untuk tujuan analisis dan personalisasi dalam aplikasi. Jadi data sensitif akan dijaga kerahasiaannya dan tidak akan dibagikan kepada pihak ketiga tanpa izin pengguna. Kemudian selanjutnya adalah tujuan penelitian ini. Jadi tujuan penelitian ini ada 3. Yang pertama yaitu merancang dan mengembangkan aplikasi pencarian kos yang efisien. Jadi dengan merancang dan mengembangkan aplikasi berbasis Android yang memberikan kemudahan kepada mahasiswa dan mencari kos secara efisien. Jadi aplikasi ini dilengkapi fitur untuk memfilter kos sesuai preferensi harga, lokasi, dan fasilitas sehingga mahasiswa dapat menemukan pilihan kos yang sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Kemudian yang kedua yaitu menerapkan sistem informasi dinamis
untuk perbaruan data ketersediaan kos aplikasi Kosku ini dilengkapi sistem informasi dinamis yang memungkinkan pemilik kos bisa memperbarui informasi ketersediaan secara real time. Dengan demikian, mahasiswa mendapatkan data yang akurat dan terkini tentang kos yang tersedia. Jadi ini membantu mereka membuat keputusan yang tepat. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan algoritma pencarian dan rekomendasi yang tepat. Jadi Kosku ini menggunakan algoritma pencarian dan rekomendasi yang tepat untuk memberikan hasil pencarian kos yang relevan. Algoritma ini dioptimalkan berdasarkan kebutuhan mahasiswa sehingga hasil pencarian kos lebih terarah dan sesuai dengan preferensi pengguna. Yang terakhir yaitu manfaat pada penelitian saya. Jadi manfaatnya itu ada 4. Yang pertama yaitu pengembangan teknologi rekomendasi. Yang kedua yaitu inovasi sistem informasi dinamis. Kemudian yang ketiga yaitu efisiensi pencarian tempat tinggal. Kemudian yang keempat yaitu kontribusi pada pengembangan aplikasi pendidikan. Jadi yang pertama yaitu pengembangan teknologi rekomendasi. Jadi aplikasi Kosku ini menggunakan algoritma content based filtering dalam konteks pencarian kos. Jadi ini menambah wawasan dalam penggunaan teknologi rekomendasi untuk layanan berbasis lokasi dan preferensi pengguna. Kemudian yang kedua yaitu inovasi sistem informasi dinamis. Jadi aplikasi Kosku ini menghadirkan sistem informasi yang dapat diperbarui secara real time oleh pemilik kos. Jadi sehingga dapat menjadi acuan dalam pengembangan aplikasi lain yang membutuhkan data yang selalu diperbarui dan akurat. Kemudian yang ketiga yaitu efisiensi dalam pencarian tempat tinggal. Jadi hasil penelitian ini memberi pemahaman tentang bagaimana teknologi dapat mengurangi waktu dan kesulitan dalam pencarian tempat tinggal, khususnya bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan waktu dan informasi. Kemudian yang terakhir yaitu kontribusi pada pengembangan aplikasi pendidikan. Jadi Kosku ini menjadi contoh bagaimana aplikasi berbasis Android dapat membantu memecahkan masalah mahasiswa di bidang lain. Jadi ini mendorong pengembangan solusi digital bagi komunitas pendidikan. Nah, itulah tadi yang dapat saya jelaskan tentang penelitian saya. Jadi kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.